يصفون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang perlu kami sama-sama muliakan dan hormati Sahibul Bait Kakanda Al-Ustaz Muhammad Sa'd dan Kakanda Al-Ustaz Muhammad, yang hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh, para pengisir, lengkapnya bapak-bapak para hadirin, ibu-ibu para hadirat, jamaah majelis ilmu, majelis zikir An-Nur yang insyaallah mudah-mudahan yang pelungguh selalu dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Senin teman yang berwasami terberium pada lanjutan muzakarah atau pengajian tele malam sama kiniki sila yang ajak berwasami bareng-bareng di panjatan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan terberium ucapan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur juga sida Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai saat makin niki yang pelungguh para jamaah lagi bini masih diijab nikmat paica karunia berupa sehat sempat sida Allah Subhanahu wa taala. Para sekali pengajian sasampun liwat kederuan selepuan paica nikmat Allah Ta'ala sarang sineluit sampai yang pelurut nenten busi dia hitung nikmat kesida Allah Ta'ala. Dan lagu ini antara nikmat Allah Ta'ala saluit bahasa ulama bahwa pokok atau otak kelangan selepuan nikmat niki ada telu bahasa. Pertama yakni iman sabit Islam. Kedua al-afiyah, yakni sehat sadid al-afiyah. Sehat kanji al-afiyah dikira pekelinan arah bida. Lamun sehat alhamdulillah peragaan teniki diijan sehat sida Allah Ta'ala. Lagu lamun al-afiyah kedua-dua diijan insyaallah Ta'ala. Ben sehat peragaan beta alhamdulillah hati teniki pun tenang. Ini terang ingat juga sida Allah Subhanahu wa taala. Nah, sakatelu nilai pokok nikmat niki yakni al-ghina, yakni diijan rezeki, diijan tempat beras, makanan, pakaian, kepembelan sida Allah taala niki dewan pokok nikmat. Jadi alhamdulillah yang pelungguh pada jamaah kehadiran dari kesempatan malam makin niki, mudah-mudahan yang pelungguh dengan berkat berjamaah zikir, berkat sebut kalimat la ilaha illallah, semakin beriman yang pelungguh, semakin berumur keyakinan iman juga sida Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para pendidikan kesida Nabi dalam sebuah hadis, jadidu imanakum, jadidu imanakum, jadidu imanakum. Qalu ya Rasulullah wa ma nujaddidu imanana? Qala akthiru min qawli la ilaha illallah. Niki bahasa Nabi. Jadidu imanakum, jadidu imanakum, jadidu imanakum. Jadi Rasulullah SAW ulang bahasa niki telu kali, ulang kalimat jadidu imanakum. Ia kembali pun terulang sampai telu kali.
Dia mendalam iman nahu niki untuk taukid, untuk menguatkan. Berarti sangat atau secara jamaah-jamaah tutup wah tata anjuran di sini Nabi. Mana perbarui iman bahasa Nabi. Perbaru iman selebuan, perbaru iman bahasa salah. Sahabat berketuanan tiba Rasulullah. Ya Rasulullah wa ma nujaddidu imanan. Nunasan ya Rasulullah Nabi siapa perbaru iman dekat. Bahasa Rasulullah yani aksiru min qawli la ilaha illallah. Luwe-luwe tak ucap kalimat la ilaha illallah. Luwe-luwe tak zikir. Saaran luwe tak ingat bahasan arwah. Bahasan arwah bahkan sering sampian di dalam khor. Sataparan luwe niki sampai deposit itu bahasa. Lamun deposit itu 1.000 2.000 jadi ketian bahasa. Saaran luwe deposit itu saaran luwe. Nah, lamun angkah deposit itu ya luwe wah. Nah, niki ya lah yang perlu berkat hadir di majlis ilmu, berkat hadir di majlis zikir an-nur, mudah-mudahan yang perlu selalu diberikan cahaya iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia harapan iman sebagai Islam ini. Saya bahasa para ulama, ya ulama salafus saleh lupa telu doa telu pelunasan juga sini Allah Ta'ala. Keanjuran yang perlu selalu tertulang di Allah Ta'ala. Saat pertama, Allahumma khtimna bil Islam. Allahumma khtim lana bil Islam. Waqtim lana bil iman. Waqtim lana bi husnil khatimah. Ini kia pelunasan. Kita perintah isi para ulama. Keanjuran. Allahumma khtim lana bil Islam. Ya Allah, sudahilah kehidupan kami dengan selalu membawa agama Islam. Atau secara jamaah-jamaah, nenek keji matian dan keji nikah desa tetap dalam keadaan beragama Islam. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sampun jelasan dan niki sering disampaikan oleh para khotib di dalam khutbah salat Jumat. Beliau dalam wasiat, namun para khotib niki selalu berwasiat. Ya kedua ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah haqqa tuqatih. Takwa juga sida Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih, setetu-tetun takwa, sebenar-benar syarat takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak baik yang mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Maka pantas yang pelungguh bahasa sebagian para ulama salafus saleh tidak terlupa tenunas berdoa juga sila Allah Ta'ala hadir temati dalam keadaan beragama Islam. Saat kedua, waqtim lana bil iman. Nenek kaji sudahi tutuan hidup terkaji niki dengan tetap dalam keadaan beriman. Atau secara jamaah-jamaah ni nenek kaji matian nenek kaji adik tetap dalam keadaan beriman. Saat ketelun waqtim lana bi husnil khatimah. Adik temati dalam keadaan husnul khatimah. Ucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam kitab Nasaihul Ibad menjadi dia terang bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khamsun man kunna fihi ay khamsun man kunna ijtama'na fihi sa'idan fid dunya wal akhirah. 5 perkara sejua yang berubah teniki lakuan laksanaan jalani 5 perkara niki oleh kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Salah satu antara 5 perkara ni
yakni ayyudzakira la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin, yakni tiang pelungguh selalu berzikir sebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin, satu waktu setelah satu waktu. Nabi makna setiap saat ingat juga sida Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan tidak sehat, ingat juga Allah Ta'ala. Dalam keadaan kesakit, ingat juga sida Allah Ta'ala. Dalam keadaan narah yang terdarana, narah yang terkelur, ingat juga sida Allah Ta'ala. Dalam keadaan narah yang terdarana, masih tetap diingat juga sida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tiang perlu Nabi selalu teringat juga sida Allah Ta'ala. Baik ingat niki dengan cara menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau ingat niki dengan cara membaca Al-Quran, atau ingat juga Allah Ta'ala dengan cara baca tasbih, atau teringat juga sida Allah Ta'ala lebih-lebih dengan cara ibadah, yakni dengan cara menjalani ibadah sholat juga sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara ingat juga sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru sampun ya tetembek pengajian dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu ingat juga Allah Ta'ala. Baca salawat, ingat juga Allah Ta'ala. Tobat niki, ingat masih juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu definisikan dalam ingat juga Allah Ta'ala. Ini pokok sebut ucapan kalimat-kalimat sasokan. Ada yang mencakup nilai cara ingat yang perlu kepada Allah Ta'ala, lebih-lebih dalam ibadah. Nah, ini dalam ibadah niki sembarangan ibadah menurut hukum fikih harus yang perlu suci, bersih, langan selepuan sak kotor, atau ia sebut dengan hadas, suci bersih langan najis. Harus suci awak, suci pakaian, suci tempat dari segala najis, baru sah dalam ibadah sembahyang. Nah, dalam hal kesucian niki ialah benar hukum dalam ulama fikih, ia disebut dengan hukum istinja. Nah, Nabi kena istinja. Nah, dalam secara jama-jama istinja niki memutuskan. Nah, lagu lama secara syariat saran istinja niki izalatul kharijin najisi minal al-mulawwisi minal farji anil farji bima'in aw hajarin. Niki makna istinja, yakni tetelangan sesuatu sak sukul, tetelangan najis sak sukul, langan dua alat, baik alat depan maupun alat belakang, kubul maupun lutut. Nabi tidak telangan ada dua, atau ber niki secara syariah. Nah, laku saran istinja secara logam makin lama tiak kembali. Dalam istinja, kalimat istinja niki diambil dalam kalimat istanja. Istanja yastanji istinjaun. Namun ini mudah ini kisah kedik ni. Timbangan istafala yastafilu istif'alan. Karena pondok ngaji ini. Nah, jadi makna istanja yastanji istinjaun, huruf sin dan huruf ta dalam kalimat istanja ini kita paran sin dan ta ditolak. Tapi kita ditolak tuntutan atau cara jama-jama penunasan. Tertunas hadis tak dihikam keselamatan. Ia bawa ya istinja niki lebih kunci niki istinja. Lamun dia istinja jadi sah ibadah kan. Lamun dia tahu harus istinja. Ada selamat di dunia, selamat di akhirat. Niki mana istinja? Keselamatan, tuntut keselamatan. Nah, boleh antara selepuan para nabi desida Allah Ta'ala 104 ini kalau para nabi. Namun cara bahasa lain, bahasa Pak Guru Ibrahim ya bahasa Nabah lain.
seketi 2 raksa 4.000 ya sebutan. Seketi niki nilai ratusan, laksa niki makna puluhan. Berarti seketi 2 raksa 4.000, namun bahasa makin 104 ekor ribu. Dia keluar para nabi. Nah ini antara selepuk para nabi 104 ekor ribu niki paling julun tahun tersyariatan saran istinja, yakni oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Paling julun istinja Nabi Ibrahim. Ia buat keterangan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ni kita wa idh batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Iki manik desida Allah Ta'ala. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Wa idh batala Ibrahim, dan pada ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya. Jadi waktu Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bi kalimatin, dengan beberapa kalimat. Arti Nabi Ibrahim diuji dengan beberapa kalimat, yakni dengan perintah dan larangan. Fa'atammahunna, lalu Nabi Ibrahim menunaikannya. Jadi di waktu Nabi Ibrahim teruji seolah ta'ala dengan beberapa kalimat yang diperintah dilarangnya, selalu Nabi Ibrahim terus menjalani, yakni menunaikan daripada itu perintah. Nabi mana dalam ayat ini menurut ilmu tafsir, ini sahabat Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, maksud ini dalam ayat ini Nabi Ibrahim diuji. Nabi Ibrahim ini uji punya tersiksa kena nenten. Jadi makna dalam ayat ini Nabi Ibrahim diuji, yakni Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 perkara. Ya tafsiran, ya bahasa Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya makna ayat sabar. 10 perkara niki terperintah Nabi Ibrahim. 10 perkara terbagi jadi 2. 5 perkara niki terdapat ke arah bagian mua sampai atas, mua sadai otak. 5 perkara niki perintah terdapat bagian awal, ujung bawah. Nah niki. 5 perkara yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim di dalam ayat niki menurut pendapat Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Pertama, yakni Nabi Ibrahim terperintah sida-sida Allah Subhanahu wa taala untuk berkemumur. Maka paling julun berkemumur Nabi Ibrahim paling julun. Ia berkesunatan itu berkemumur dalam sewujud. Ini paling julun berkemumur yakni Nabi Ibrahim. Nah, kedua, Nabi Ibrahim terperintah untuk beristinsar. Nabi kena istinsar terbersih itu atau jadi jama-jama bersih tengingi terbersihan. Maka ia pertama dalam sunat wudhu. Maka cara wudhu Nabi bila istinsar tama dalam itu ada isak nyata tantama. Dia nama itu colet. Bisa baru tabe wala dicolet-colet. Tak wudhu bisa itu. Yang mana apa? Kena dicolet sampan. Ya satu dulu neta. Ada isak angkus seperti tak sangkut sampai seru ya. Nah ini harus aku sejadi mari sogul lah. Niki sunat. Nah dalam zaman mani tata jadi tu mau pahala sunat, pahala colet doang. Dia kata sabaran ini harus terangkut sejadi. Nah paling julun beristinsar terperintah bersih itu yakni Nabi Ibrahim. Kemudian saya kedua, yakni Nabi Ibrahim diperintah untuk mencukur kumis. Nah, ini tulis semet. Lalu semet niki bahasa Arab syarib, bahasa Arab. Diambil dalam kata syariba, artinya minum. Kayak biasa dalam bilu semet niki jiwanya nginam, kan itu. Dia biasa dia bukan syarib, dia bahasa Arab. Nah, dia biasa nih. Nah kemudian saya
4, yakni Nabi Ibrahim diperintah untuk bersiwak memakai sugi. Kita langat dekat sugi sikat gigi ke mana ia pada mana masih ke sugi bagaimana bawa jas sugi paling solahnya kayu arok ni ke. Yakni sugi lah jam dulu jaga di Makkah ni ke. Nah kemudian kelima ni di bagian muka ke atas, yakni Nabi Ibrahim diperintah untuk merapikan rambut. Sampai julun bergunting Nabi Ibrahim masih. Ya doang, ya doang syariat dan ini tidak dapat sembarangan. Masih yang perlu ya berkemur, ya beristinsa, terutama dalam sunat-sunat kudu ni. Nah, lamun semet ya sunat hukum tertulis. Nah, lamun bawa ke jam makruh hukum tertulis menurut pendapat Imam Nawawi. Lamun menurut mazhab paling kuat mazhab yang penuh Imam Syafi'i ya haram hukum tertulis bawa. Ayo bahas ya, mungkin lagu-lagu tertulis di masalah makruh Imam Nawawi ke pendapat ini kan. Ya, enggak sedikit doang, tuan sudah pula kesalahan kan. Ya, yang dia kejaduan koris masih ya langan, ya Imam Nawawi. Ndek ini ya koris masih ya langan, barang ini ya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Ada nih pekih itu teman datang masalah, ya pekih. Ya masalah tuan datang ya oleh ulama pekih. Nah, untuk persiapan menuju daripada ilmu tasawuf ini harus gali tentang syariat. Nah, niki 5 perkara bagian muka sampai otak. Kemudian 5 perkara bagian awal kata uji Nabi Ibrahim maksud diperintah niki. Pertama, yakni Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala oleh bagian awal niki, yakni terperintah untuk beristinja. Nabi Ibrahim paling dulu istinja. Kemudian Nabi Ibrahim terperintah untuk mencabut bulu ketiak. Cabut masih. Namun Nabi terus akan telur Nabi Ibrahim diperintah untuk mencukur bulu sari tengah. Ya Nabi Ibrahim masih paling dulu. Nah, kemudian saat keempat, yakni Nabi Ibrahim diperintah untuk memotong kuku. Sampai julun terperintah palang kuku yakni Nabi Ibrahim. Nah, makin berlebih entah palang kuku. Dia sembarangan palang kuku ni. Dia bahasa Nabi dalam sebuah hadis. Man qassa azfarahu mukhtalifan lam yarudul somad bahasa Nabi. Sei sapalan kuku dengan cara kebalik cara palang kuku, maka ia tidak akan terkena dengan penyakit katarak. Lamun terkayun nanti tetap cedang penyerminan, nanti jelap seru penyerminan harus palang kuku niki sesuai aturan, sesuai sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berlebih cara kepalang kuku, cuma satu perhatian ganti cara kepalang kuku ima. Waktu tak kepalang dalam seminggu niki ada telu sama kesunatan. Ele jelo Senin, one niki Senin, dek mau ele Senin, Kamis, dek mau ele Kamis jelo Jumat. Nah, lamun Senin, dek Kamis tahu kesunatan palang kuku ele kebian kah sembahyang asar. Nah, lamun ele jelo Jumat tahu kesunatan palang kuku ele kalema sendiri teman santai kuju. Nah, jadi saya sapalan kuku dengan cara terbalik, maka ia tidak akan terkena dengan penyakit katarak bahasa Rasulullah SAW. Sirit cedang penyerminan. Nah, harus kebalik dari sapalan kuku. Bilang atau mulai 2 pendapat ulama, 2 versi cara sapalan kuku. Lagu niki sabun olahan. Kamu nilai ima kanan, anak mulai niki tijo. Oke. Tijo lah, ini apa ini 5. Namun mulai 5 kanan dulu, tapi tijo, terus 5 jari tengah, terus jari manis, baru jari kelingking. 3 lain, jadi, tijo, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Habis wasani ke
baru inan ima sakana. Nah terus harun lima kiri aja berurutan, beda berurutan, kerigi tidak mulai, kerigi terus jari manis, terus jari tengah, terus jari telunjuk, baru ibu jari kerigi. Nah ini dia kebalik jari kan, wah nojok itu, balik kentulah kemudian lima, balik teh lahnya, mau kebalik. Ada sese pelang kuku dan jalan terbalik, maka tidak akan terkena dengan penyakit katarak bahasa Nabi. Ada sandak jelap seru penyerpinah. Itu iya, boleh kadang-kadang mohon maaf ini kemalam ngiram pelang kuku. Sampuna dan nek ndek apa nek kago cuma kago dek tembau lebih malah nek pada sesuai dengan hukum. Ada di kita jadi pergi just jadi ini pergi atau bahasa harus ya. Nah iya cara palang kuku namun ini apa lima kanan tijo tijo terus tengah terus jari manis terus jari kiri baru inan ima. Nah kalau lima kiri lalu terjulu ya. Nah ini kelingking ini keriki ye los niki sampai inan ima sakiri. Nah lamun berapa lamun kuku naik. Nah lamun kuku naik jaya rapi ya cara langsung ya lo tenarak sehat. Lagu tahun mulai tidak naik kanan. Ano kerigi naik kanan terus nyambung sampai inan naik kanan. Marik sambung ojok inan naik kiri sampai tutu ojok kerigi naik kiri. Iki lamun naik. Nah itu beda naik aja ima. Iki dari sunnah dalam memotong kuku. Saya paling julur terperintah pihak palang kuku yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian saat kelima dalam perintah saat dari awal yang terdapat pada bagian badan yang dimaksud dengan bikalimatin fatamahunna, niki Nabi Ibrahim terperintah untuk berkhitan, yakni bersunat. Paling julu bersunat Nabi Ibrahim. Dia berketerangan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihtatana Ibrahimun Nabi alaihi salam wa huwa ibnu samanina sanah bil qadum." Nabi Ibrahim bersunat dalam usia 70 tahun niki. Nabi 70 tahun gaduh bil qadum kandik. Dia gadik gaduh. Perbedaannya di sini Ibrahim dikira bukan tepas langsung anu dia. Masya Allah niki Nabi Ibrahim dia tapi wajarlah sedikit dari 40 tahun umur Nabi Ibrahim pun terperintah untuk berkhitan. Sehingga Nabi bilang wah perintah syariat berkhitan bundik berkhitan la tuqbalu salatu rajulin lam yastatin. Dan sah sembahyang seseorang yang apabila ia tidak berkhitan. Soalnya kita sah sembahyang. Kaya benar hukum, mungkin ini bija jari sandik man bersunat. Dan ini berdua bayi balu, berdua sami sandik man bersunat. Aneh, ini harus apikan itu di dalam nyata sembahyang. Bisa menyekat sembahyang belum tak kapung dat isi bija bayi balut sandik man bersunat sampai berkentuh masih berkentuh hujung tanah. Nah, barang nikah sebagian pendapat batal sembahyang. Nah, ini gembek membatal. Saya ingat bayi balut sandiman bersunat niki mengandung najis. Saya ingat masih nyeleket di dalam kulpahan nikah. Entak nanu bihun itu juga bahasa jam kedua. Niki najis sisa-sisa pendek nikah. Nah, berbeda cara. Ante Nabi bilang kalau kami salah bayi balut niki ni memang sudah ada buat nenek ane tu bisu kan, bisu imannya tu pempas wajar. Niki kalau memang bisu niki ya suruh rano batas pembaya sangat menyambung mutasil. Nah berbeda ini zaman Rasulullah SAW. Rasulullah waktu saat pembaya tunggang si Hasan Husain, si Sayyidina Hasan maupun Sayyidina
buset. Nah, nikilah istilah daripada pendapat para ulama. Ia lain nilai kepribadian pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada masih sebagian ini batal nih. Nah, bukan batal apabila tetap kecuali terikat cara. Lalu saran kanan. Lalu itu yang keturut apa yang keteruku, yang kesujud. Pelai wabai baru ni kemudian tunggal. Nah, ni kepada lima bersudah, dan batal dalam sabar ni. Nah, kecuali untuk ikat jangan makin umbang pada berubah natu dan tebaran, umbang dulu itu tadi. Lalu tahu baik lima bersudah dia jom sembahyang baru batal. Nah, ni saya ingat itu ia masih alat najis mengatur diri. Mikir dalam hukum di dalam hal masalah berkhitan. Kemudian baru kelima yakni paling dulu terperintah istinja yakni Nabi Ibrahim. Ayo beristinja niki layak tersyariatan ini syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, lagu Arab masih pada Nabi lahir dalam keadaan telah dikhitan. Arab Nabi lahir dalam keadaan bersunat di dalam dia, yakni alam itu olah seluruh pada Nabi saat lahir terselung dalam keadaan bersunat. Namun itu belum makin Yazid itu tepat. Kalau ini anda rapai cerita dan saat malam-malam lahir bagi waktu sunat rupiah pojong-pojong rupiah. Aku jagoin parah cara lahir ini ke. Ini memang wahyu mutlak di dalam dia ada buat. Tapi kalau wajah-wajah orang macam ni pada Nabi doang Nabi itu Allah saat lahir dalam keadaan telah dikhitan. Dia dalam kitab Madzhab Zubat tersebut jadi bahkan dalam kitab Fiqhul Ibadah harap keterangan termasuk Nabi yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Zakaria. Niki sah lahir dalam keadaan waktu kita ni tak. Kita walau ada malaikat itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dikirun di dalam hal masalah dan langsung yang lain Nabi sahih sunat misal wah sunat wujudu Rasulullah di dalam dia. Nabi Adam saya sunat kan wah mudah kita di dalam dia. Ini sekitan denman waktu raya wah sekitan wujudu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya buat yang pelungguh bun membahas Rasulullah SAW dalam sebuah hadis syara'ul lana syara'ul man qablana bahasanya syariat kedua ini untuk menyempurnakan syariat nabi-nabi sebelum kami bahasanya perintah bersunat syariat Nabi Ibrahim, kemudian berkumur syariat Nabi Ibrahim, istinja syariat Nabi Ibrahim. Nah, jadi syariat Rasulullah SAW menyempurnakan syariat-syariat pada Nabi Sulaiman Rasulullah SAW. Dan selendung kita ke bersunat di syariat Nabi Ibrahim jadi terjauh ini syariat Nabi. Cuma syariat Rasulullah ia sempurna malik syariat Nabi Ibrahim. Tak pula salah paham juga. Kadang-kadang ia suruh jadi biar dari perdebatan. Nah, ialah yang keluar 10 perkara yang dimaksud dengan ayat sebelum wa izi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Kalau mau terbaca ayat yang bawa teman secara jamak-jamak harus tergali ilmu usul tafsir. Jadi tafsir barang ni ke buat tafsiran sekit sepelang memang tu ayat ni ke buat 10 lebih penjabaran. Ini kita ilmu tafsir. Ini sekedar istijab kita bahas asal usul istijab paling dulu perintah yakni Nabi Ibrahim. Makin tiang pedogoh makna secara lugawi juga terjauh. Harap istijab menuntut keselamatan. Nah, apabila bila selamat ya kembali dia rukun istijab hilang dua hilang ambil hilang rasanya kan memang membahas hilang dua hilang ambil ni ya sila niki kalau lebih lama maaf akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.